Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febriana Ika Wahyuni. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan data-data makroekonomi tahun 2023 antara Indonesia dengan Jepang. Manakah yang lebih baik? Langsung saja. Untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,17% pada kuartal kedua tahun 2023, sedangkan Jepang 6% pada kuartal 2 tahun 2023. Di sini sumber juga sudah saya sertakan, bisa kalian cek sendiri ya teman-teman. Manakah yang lebih baik? Secara angka lebih baik Jepang daripada Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jepang terjadi secara cepat. Akan tetapi kenyataannya dalam hal belanja konsumsi swasta bersama dengan belanja modal setiap tahunnya Jepang mengalami penurunan 0,5%, sedangkan Indonesia menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat tumbuh 5,23%. Tingkat inflasi Indonesia terus menurun dan daya beli masyarakat masih terus terjaga. Untuk hal inflasi, Indonesia berada di angka 2,61%, sedangkan Jepang 3,27%. Sumber juga sudah saya sertakan. Manakah yang lebih baik? Indonesia memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah daripada Jepang. Ini bisa terjadi akibat dampak positif kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Program yang telah dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah atau GPM, Operasi Pasar Murah, penyaluran beras medium melalui program stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP, dan lain-lain. Untuk tingkat pengangguran, Indonesia berada di angka 5,23%, sedangkan Jepang 2,6%. Di sini sumbernya juga sudah saya sertakan. Manakah yang lebih baik? Dalam hal tingkat pengangguran, Jepang jauh lebih baik dibandingkan Indonesia. Secara angka sudah terlihat lumayan perbedaannya. Apabila dikalikan dengan presentasi jumlah penduduk angkatan kerja akan semakin jauh perbandingannya. Dalam kenyataannya juga, lowongan kerja yang tersedia di Jepang sangat banyak, bahkan Jepang merekrut tenaga kerja dari luar Jepang termasuk Indonesia. Untuk PDB per kapita dalam USD, Indonesia 4.919,7 USD, sedangkan Jepang 33.849 USD. Di sini sumbernya juga sudah saya sertakan. Manakah yang lebih baik? Meskipun Indonesia jauh lebih rendah terhadap Jepang, namun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang PDB per kapitanya hanya 4.783 USD, ternyata Indonesia mengalami kenaikan 5,63%, sedangkan Jepang turun 0,8% dari tahun sebelumnya. Kesimpulannya, PDB per kapita Jepang jauh lebih tinggi dan memiliki standar kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, tetapi cenderung stagnan bahkan menurun dan disalip oleh Korea Selatan. Untuk cadangan devisa, Indonesia berada di angka 146.384 miliar USD, sedangkan Jepang 1.294.637 miliar USD. Sumber juga sudah saya sertakan. Manakah yang lebih baik? Secara angka sudah terlihat jelas bahwa Jepang lebih baik daripada Indonesia. Dan jika dilihat secara global, kekuatan dan stabilitas ekonomi Jepang lebih baik daripada Indonesia. Investor asing pun lebih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap Jepang. Jadi jelas ya teman-teman, lebih baik Jepang. Untuk indeks pembangunan manusia atau HDI, Indonesia berada di angka 0,728, sedangkan Jepang 0,925. Sumber juga sudah saya sertakan. Manakah yang lebih baik? Indeks pembangunan manusia atau HDI Jepang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan Indonesia. Angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita Jepang juga jauh lebih baik. Tetapi, tren angka HDI Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga saya rasa dan saya harap kedepannya Indonesia bisa setara dengan Jepang dan menjadi negara maju. Itu tadi ya teman-teman hasil dari perbandingan makroekonomi, data-data makroekonomi Jepang dan Indonesia. Semoga bisa menjadi pembelajaran kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.